Hai Komers, kenalin nama aku Silvi Kurniawati dan kali ini aku bakal bahas bareng kalian tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan komunikasi nih Komers. Komunikasi merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa terlepas dari aktivitas kita sehari-hari sebagai makhluk sosial. Begitu cepatnya kemajuan teknologi mempengaruhi cara-cara manusia dalam berkomunikasi. Nah, kalian pasti pengen tahu kan gimana sih asal-muasal dari komunikasi dan gimana sih perkembangannya dari masa prasejarah hingga zaman modern seperti sekarang ini. Yuk, simak video ini sampai akhir. Nah, yang pertama, aku bakal jelasin sejarah komunikasi menurut Nordenstreng dan Paris tahun 1973. Menurut Nordenstreng dan Paris tahun 1973, penentu yang pertama dalam sejarah komunikasi manusia yaitu Perolehan Acquisition Bahasa, yaitu pada saat yang sama dengan lahirnya umat manusia dengan kemampuan berbahasalah manusia dapat berkomunikasi dengan sesamanya. Perkembangan seni tulisan berjalan dengan komunikasi lisan. Setelah manusia menemukan cara menulis dan alat menulis, maka komunikasi yang selama ini dilakukan dengan bicara lantas bisa dituliskan. Nah, selanjutnya aku bakal kasih fun fact tentang komunikasi yang mungkin belum pernah kalian tahu nih, Komers. Sekitar 500 tahun sebelum Masehi, Raja Persia yang bernama Darius menempatkan prajuritnya di tiap puncak bukit yang terdapat di wilayah kerajaan tersebut. Lalu, untuk menyampaikan suatu informasi, para prajurit tersebut akan saling berteriak satu sama lain, sehingga jarak sejauh 450 mil dapat diliput selama 2 hari. Hal tersebut merupakan permulaan dikenalnya komunikasi jarak jauh nih Komers, yaitu melampaui jarak yang bermil-mil jauhnya antara pemberi dengan penerima informasi. Inovasi ini juga membuat biaya dalam arti human effort atau upaya manusia komunikasi menjadi menurun jika dibandingkan dengan apa yang harus dikeluarkan sebelumnya. Yang berikutnya, aku bakal jelasin sejarah komunikasi menurut Everett M. Rogers nih Komers. Menurut Everett M. Rogers, era komunikasi dibagi menjadi 4 era. Yang pertama, era komunikasi tulisan, the writing era of communication. Era ini dimulai tahun 4000 sebelum Masehi pada saat bangsa Sumeria menggunakan tablet dari tanah liat. Bangsa Cina menemukan tulisan untuk pencetakan buku dan bangsa Korea menemukan alat dari logam yang menggantikan huruf-huruf dari tanah. Yang kedua, era percetakan, the printing era of communication. Era ini dimulai dengan ditemukannya alat percetakan oleh Gutenberg pada tahun 1456 ketika untuk pertama kalinya mencetak kitab Injil. Sekalipun mesin cetak mulai ditemukan pada tahun ini, tetapi perkembangan surat kabar berlangsung sekitar tahun 1600. Yang ketiga yaitu era telekomunikasi, telecommunication era. Salah satu teknologi yang berkembang pada masa ini adalah film. Sejarah penemuan film berlangsung cukup panjang, disebabkan film melibatkan masalah-masalah teknik yang cukup rumit seperti masalah optik, lensa, proyektor, kamera, dan sebagainya. Yang keempat yaitu era komunikasi interaktif, interactive communication era. Era komunikasi interaktif ditandai dengan ditemukannya berbagai kemajuan teknologi seperti komputer, satelit, internet, dan lain-lain. Masuknya komputer ke jaringan komunikasi telah mewujudkan berbagai kemudahan baru dalam berkomunikasi, serta membuka kemungkinan untuk sekian banyak peluang di bidang manapun. Nah, itu tadi penjelasan sejarah komunikasi menurut Everett M. Rogers. Selanjutnya, aku bakal jelasin sejarah komunikasi menurut Senjaja. Menurut Senjaja, sejarah perkembangan ilmu komunikasi dapat dibagi menjadi 4 periode. Pertama, periode tradisi retorika. Para ahli berpendapat bahwa studi retorika sebenarnya telah ada sebelum zaman Yunani, tepatnya Yunani kuno. Yang kedua, periode pertumbuhan. Pertumbuhan komunikasi sebagai salah satu disiplin ilmu sosial barangkali dapat dikatakan dimulai pada awal abad ke-19. Ketiga, periode konsolidasi. Pada masa ini, konsolidasi pendekatan ilmu komunikasi sebagai salah satu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner, yaitu mencakup berbagai ilmu mulai terjadi. Yang keempat, periode teknologi komunikasi. Perkembangan studi komunikasi sebagai suatu disiplin telah mulai memasuki periode take off tinggal landas sejak tahun 1950. Nah, selanjutnya aku bakal kasih fun fact menarik buat kalian lagi nih Komers. Kalian penasaran kan? Yuk simak penjelasannya.
Nah, commerce tahu nggak sih, orang pada zaman praaksara menggunakan asap sebagai komunikasi mereka untuk memberitahukan adanya bahaya bencana alam seperti gempa, tsunami, banjir, angin puting beliung, dan bencana lainnya. Mereka juga menggunakan asap untuk memanggil sesama kaumnya untuk beramai-ramai datang ke acara perayaan dan penyembahan. Nah, yang terakhir, aku bakal jelasin kalian sejarah komunikasi manusia menurut peradaban manusia nih, Komers. Yuk, simak baik-baik. Menurut perkembangan peradaban manusia, sejarah komunikasi dibagi menjadi 3 masa. Masa pertama yaitu masa prasejarah. Pada awalnya, teknologi informasi yang dikembangkan manusia pada masa ini berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal. Mereka menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Pada masa ini, mereka mulai melakukan pengidentifikasian benda-benda yang ada di lingkungan tempat mereka tinggal, dan kemudian mereka melukis pada dinding-dinding gua. Karena kemampuan mereka dalam berbahasa hanya berkisar pada bentuk suara dengusan dan isyarat tangan sebagai bentuk awal komunikasi mereka pada masa ini. Yang kedua yaitu masa sejarah, 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400 Masehi. Masa 3000 sebelum Masehi untuk pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. 2900 sebelum Masehi penggunaan huruf hieroglif pada bangsa Mesir kuno. 500 sebelum Masehi, serat papirus digunakan sebagai kertas. Kertas terbuat dari serat pohon papirus yang tumbuh di sekitar sungai Nil. Ini menjadi media menulis atau media informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya digunakan sebagai media informasi. 105 Masehi, bangsa Cina menemukan kertas. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Yang ketiga adalah masa modern, 1400 Masehi sampai dengan sekarang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada masa modern ditandai dengan kemunculan mesin cetak yang diciptakan oleh berbagai ahli. Salah satunya adalah Johannes Gutenberg, seorang pria berkebangsaan Jerman yang berhasil menciptakan mesin cetak dengan menggunakan materi logam yang mudah digunakan pada tahun 1455. Sejak saat itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia bergerak sangat cepat. Mulai dari munculnya koran pertama kali di Eropa pada tahun 1450, penemuan kamera obskura pada tahun 1560, penemuan mesin tik oleh Henry Mill pada tahun 1714, hingga penemuan telepon listrik oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Nah, itu tadi sejarah pertumbuhan dan perkembangan komunikasi dari masa ke masa menurut para ahli e-commerce. Gimana? Udah nambah belum pengetahuan kalian? Semoga apa yang aku jelasin kali ini bisa bermanfaat buat kalian ya, commerce. Sampai di sini dulu video aku. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Bye-bye.